Audio Jungle. Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga yang dari dulu mempunyai ikatan yang spesial karena kedekatan dalam hal budaya dan manusianya. Perselisihan dan perdebatan di sosial media mengenai kedua negara bukan hal yang asing lagi, bahkan banyak yang membandingkan antara negara Indonesia dan Malaysia. Banyak netizen Indonesia mengatakan bahwa Malaysia jauh lebih maju dari Indonesia dalam banyak hal, terutama dalam hal kesejahteraan penduduknya. Membandingkan kedua negara antara Indonesia dan Malaysia bukanlah hal yang baik dan kurang tepat, mengingat kedua negara tidak apple to apple untuk dibandingkan. Negara yang dibilang lebih maju dan sejahtera, banyak faktor yang mempengaruhinya, misalnya jumlah penduduk, letak geografis, dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita melihatnya secara lebih objektif. Mengapa di awal video tadi saya menyebutkan tidak apple to apple jika membandingkan kedua negara ini? Karena melihat secara luas wilayah, Indonesia jauh lebih luas dibandingkan Malaysia. Jika Malaysia memiliki luas 329.847 km, sedangkan Indonesia 1.904.569 km, itu berarti Indonesia lebih besar 5,75 kali dibandingkan Malaysia. Dengan luas yang jauh lebih besar, mengatur, membangun dan mengelolanya jauh lebih sulit. Lebih-lebih lagi banyak orang Indonesia yang tinggal di pedalaman di negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau itu. Itu berarti kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan akan lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang jauh lebih kecil dari Indonesia. Dalam hal ekonomi, menurut PDB, produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. PDB Indonesia lebih besar dibanding Malaysia, yaitu sebesar 1,29 triliun US dollar atau terbesar ke-17 di dunia. Sedangkan PDB Malaysia sebesar 372.628 miliar US dollar. Sedangkan PDB per kapita kedua negara masing-masing, Malaysia sebesar 11.338 US dollar per kapita dan Indonesia sebesar 4.691 US dollar per kapita. Pendapatan per kapita di kedua negara ini dibagi dari jumlah PDB dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Salah satu penyebab pendapatan per kapita Indonesia 3 kali lebih kecil dari Malaysia karena salah satunya adalah jumlah penduduk Indonesia yang 8 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan Malaysia. Komposisi penduduk, dalam hal ini etnisitas, adalah satu hal yang juga mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. Jika kita melihat komposisi etnis kedua negara, sangat jauh berbeda. Jika di Malaysia, etnis pribumi atau bumi putra seperti Melayu, Dayak, Tidung, Suluk, Bajau, dan lain-lain hanya 68% dari jumlah penduduk, berbanding dengan bangsa asing yang telah menjadi warga negara Malaysia seperti Cina 23,2%, India 7%, dan 1% suku lainnya. Berbanding dengan Indonesia yang 95% pribumi atau bumi putra yang mencakup 40% Jawa, 15% Sunda, 40% suku bangsa lainnya seperti Batak, Bali, Minang, Melayu, Bugis, Papua, Betawi, Aceh, Dayak, dan lain-lain. Dan 5% bangsa asing seperti Cina, Arab, India, dan sedikit Eropa. Yang ingin saya highlight di sini adalah etnis Tionghoa atau Chinese Malaysians. Di negara yang presentasi etnis Cinanya mencapai 23,2% dari penduduk negara itu, yang mana kita ketahui orang Cina di mana-mana negara adalah seorang yang tekun dan pebisnis yang hebat, yang sangat mempengaruhi kekuatan ekonomi suatu negara, dalam hal ini negara Malaysia. Hal ini juga yang mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan dari penduduk Malaysia itu sendiri.
Banyak netizen Indonesia yang berkomentar bahwa Malaysia lebih maju dari Indonesia karena Malaysia dijajah Inggris dan Indonesia dijajah Belanda. Mereka berpikiran bahwa negara bekas jajahan Inggris lebih maju dari negara bekas jajahan Eropa lainnya. Padahal kalau kita mau membuka mata lebih lebar lagi, negara-negara di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka adalah bekas jajahan Inggris. Mari kita bandingkan dengan Indonesia, atau dengan Brazil, atau Meksiko, atau dengan Argentina yang merupakan jajahan dari Belanda, Portugis, dan Spanyol yang memiliki kualitas dan kesejahteraan hidup jauh lebih baik dari negara-negara Asia Selatan tadi. Dalam banyak hal, faktanya Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, terutama dalam hal kesejahteraan rakyatnya. Tetapi berbicara dalam hal dunia kreatif dan hiburan, menurut saya Indonesia jauh lebih baik dan unggul. Indonesia mempunyai banyak talenta hebat seperti Agnes Mo, Rich Brian, Anggun C. Sasmi, Raditya Dika, Virginius, dan lain-lain adalah anak-anak bangsa yang hebat dan bertalenta yang mempunyai banyak karya. YouTuber Indonesia juga banyak yang sangat hebat dan menginspirasi seperti Chandar Liao, Agung Hapsa, Skin Indonesia 24, Les Des Productions, Nesi Judge, Aulion, dan masih banyak lagi. Membandingkan negara satu dengan negara lainnya bukanlah hal yang baik. Lebih-lebih lagi negara yang dibandingkan tidak apple to apple untuk diperbandingkan. Setiap negara mempunyai ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi tidak pas untuk membanding-bandingkan suatu negara. Tetaplah bangga dimanapun kamu berada. Tetaplah bangga menjadi bangsa Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena Indonesia negara yang besar dan mempunyai sejarah yang hebat.